Gereja Katolik adalah ibu. Jadi dalam hal ini seperti dinyatakan juga oleh Santo Paulus kepada jemaat di Efesus, gereja adalah mempelai Kristus. Seperti hubungan suami dengan istri, pada bagian terakhirnya Paulus katakan ini satu misteri, seperti hubungan Kristus sebagai kepala dan kemudian gereja, tubuh Kristus sebagai mempelainya. Kemudian juga dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik. Mari kita baca bersama ya, bersama-sama. Beriman adalah satu kegiatan gerejani, iman gereja mendahului iman kita, memberi kesaksian, menopangnya dan memupuknya. Gereja adalah ibu semua orang beriman. Tidak seorang pun dapat mempunyai Allah sebagai Bapa kalau ia tidak mempunyai gereja sebagai ibu. Dari Santo Siprianus. Seperti yang dikatakan Santo Siprianus, tidak seorang pun dapat mempunyai Allah sebagai Bapa kalau ia tidak mempunyai gereja sebagai ibu. Kalau Allah adalah Bapa, maka ibunya adalah gereja. Ya, ini yang mengungkapkan ini Santo Siprianus. Tapi di sini kita mau kemudian menyadari, kalau Allah adalah Bapa, maka ibu kita adalah gereja. Ketika saya merenungkan ini, sebenarnya kita ini bersyukur punya mama kandung, ibu kandung secara rohani, yaitu gereja Katolik. Nah, ibu ini atau mama kalau hidup sehari-hari, tugasnya ini apa? Tugas seorang ibu, Anda semua banyak ibu di sini ya. Tugas seorang ibu apa? Mengandung, melahirkan, menyusui, ngopeni anak. Ya, saya juga belajar banyak dari anak 15, 13, lalu 5 tahun ini ya. 15 dan 13 karena kita sama-sama bekerja masih diserahkan ke babysitter kan. Tapi kemudian yang 5 tahun ini pada awal-awal sampai usia mungkin sekitar 4 tahun ya, benar-benar full kita pegang kan. Waktu itu karena sudah istri saya pensiun dini, jadi kita sudah pokoknya kita rawat sendiri begitu ya. Ya, tapi kemudian ya benar-benar anak ini kemudian ya sampai sekarang pun masih sangat tergantung sama mami papinya. Cuma kemudian ya karena sikon dan Tuhan buka jalan, maminya kembali setelah 6 tahun ini kemudian kembali bekerja ngantor begitu ya. Tapi saya ngopeni dari pagi ini ya juga ikut ngopeni dia, yang antar jemput, lalu antar jemput sekolah, lalu kemudian ya bersama sehari-hari ya. Tapi kemudian tetap artinya apa? Namanya anak ini pasti yang mikirnya apa banyakan. Walaupun bapak ini jangan sambil jaga toko ya ngeramut anaknya, ngopeni anaknya ya. Tapi kemudian namanya anak ini pasti yang dicari apa? Mami mana? Nanti pulang kantor ya. Ya jam 6, jam 7 baru pulang kantor begitu ya. Nanti ya. Tetapi ya rupanya ibu ini punya peranan penting untuk seorang anak. Nah, sekarang Anda bayangkan ibu rohani, ibu kandung, saya sebut ibu kandung ya. Jadi kalau kita sudah punya ibu kandung dalam gereja Katolik, seharusnya kita tidak perlu mencari ibu-ibu yang lain, ibu tiri, atau mungkin pengennya nyusu dari ibu lain. Jadi kalau sampai orang menyeberang, ya maaf ya, menyeberang atau pindah gereja, berarti seperti sebenarnya sudah punya ibu kandung rohani, tapi masih nyari ibu tiri atau ibu-ibu yang lain untuk memuaskan dia ya. Tapi tidak bisa, kita juga harus sadar, gereja seperti juga punya peranan seorang ibu. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, dia yang ngopeni kita, memelihara kita secara rohani. Kalau kita renungkan betapa dekatnya relasi seorang anak dengan ibunya, seorang anak dengan mamanya ini begitu dekatnya. Coba, mari kita sungguh-sungguh renungkan, temukan pengalaman pribadi dalam gereja Katolik. Saya dalam perjalanan waktu ya, juga bertemu dengan ya entah teman, entah orang yang pindah, entah pindah agama, pindah gereja begitu.
tapi banyak juga dengan latar belakang kepahitannya. Harus diakui, kekecewaan, kepahitan. Kita butuh sungguh-sungguh rahmat Tuhan, butuh Roh Kudus ya, untuk tetap mengimani dalam gereja Katolik ini. Karena siapa yang kebal? Ya, tidak ada yang kebal kan. Tapi kemudian saya sendiri kalau saya sharingkan, mulai waktu SMA, saya di SMA negeri, tapi tiap kali istirahat, jadi mulai setelah dibaptis ya, kemudian rupanya ditunjuk dari OSIS si Katolik, nunjuk untuk saya bagian untuk ketua kelompok doa, persekutuan doa di sekolahan begitu ya. Tapi kemudian tiap istirahat, saya selalu didekati teman. Dekati teman untuk apa? Ditanya soal iman Katolik. Loh, kenapa orang Katolik itu kok lebih doanya ke Maria daripada Yesus? Mengapa begini, mengapa begitu? Pokoknya begitu banyak pertanyaan, hampir tiap hari loh. Tapi satu penyelenggaraan Tuhan yang saya syukuri, waktu itu saya ke toko buku Katolik, saya bertemu ini, buku mempertanggungjawabkan iman Katolik jilid 1, tulisan Romo Pityarto. Sekarang Monsinyur Uskup Malang ya, beliau ini. Dari buku ini jadi bekal. Saya belajar, lalu kemudian juga mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimanapun saudara dalam gereja-gereja lain ini adalah saudara-saudari kita dalam iman pada Yesus, seperti yang diajarkan gereja kan. Tetapi persoalannya di sini, kita sendiri dalam gereja Katolik ataupun juga hubungan dengan gereja-gereja lain, gereja juga mengajak semangat ekumenisme. Tetapi kita jumpai untuk kondisi di Indonesia belum memungkinkan suatu ekumene yang sehat. Karena apa? Akhirnya yang terjadi apa sering? Ya istilahnya curi domba, penyeberangan, dan sebagainya. Dan itu terjadi ya. Jadi saya katakan di sini karena itu apa? Ya kalau kita ini sudah punya ibu kandung secara rohani dalam gereja Katolik, ya kita tidak perlu mencari ibu-ibu yang lain, ibu tiri, ibu untuk menyusu, dan sebagainya. Kita tidak perlu, carilah ibu kandung yang sejati secara rohani, yaitu dalam gereja Katolik. Nah, kita perlu menemukan, perlu menyadari sebenarnya apa sih poin bagi saya itu sangat berarti dalam gereja Katolik. Temukan satu pengalaman pribadi, mungkin poin-poin yang akan sangat membantu kita. Yaitu bagi saya pribadi, karena ini satu pengalaman pribadi ya yang saya ceritakan, bagi saya adalah perjumpaan pertama dengan Yesus yang saya alami ini, yaitu melalui adorasi.